Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Hari ini, Kamis 20 Agustus 2020, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Engkau masih menunjukkan kasih setia dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa memohon kiranya Roh Kudus sendiri sajalah yang boleh memimpin kami semua pada pagi hari ini, manakala kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kata-kata yang tercetak mati di dalam Alkitab kami ini boleh menjadi hidup dan berkata-kata di dalam hati dan kehidupan kami, menuntun langkah perjalanan hidup kami pada hari ini, sebab kami percaya bahwa firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami. Bersabdalah, ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang menghidupkan itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, pembacaan dan perenungan kita secara leksionaris pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 akan saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat
yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, menyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pengabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang boleh dengan setia hidup melakukan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu kita menerima berita duka cita adanya seorang pendeta senior di sebuah kota besar di Indonesia ini yang meninggal. Dan kemudian ada seorang kolumnis yang menulis tentang masa lalu pendeta tersebut, kiprahnya, karyanya, pelayanannya, tetapi juga tentang hidupnya. Dan saya sedih. Mengapa? Karena yang menulis tentang pendeta tersebut bukanlah seorang beriman, bukanlah seorang percaya, bukanlah seorang pengikut Kristus. Dan tulisan yang ia paparkan itu berisi bagaimana kehidupan pendeta ini di tengah-tengah jemaat yang ia layani, dan kemudian ada begitu banyak konflik di dalam jemaat tersebut, sehingga akhirnya anaknya sendiri yang menyeret ayahnya itu ke pengadilan. Ujung-ujungnya ternyata baik ayah dan anak yang dua-duanya adalah pendeta memperebutkan uang, memperebutkan pengaruh, memperebutkan gereja.
juga malu sebagai orang Kristen. Bagaimana mungkin peristiwa sedemikian dapat terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan? Eker-ekeran masalah uang, eker-ekeran masalah kekuasaan. Dan ternyata ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal seperti itu bukan baru sekali terjadi pada hari ini. Pada masa-masa yang lampau, manakala Rasul Paulus hidup, ternyata di jemaat Korintus juga terjadi masalah yang sama. Terjadi keretakan, terjadi perpecahan di dalam tubuh gereja Tuhan di Korintus. Perpecahan pertama terjadi karena ada orang-orang yang lebih mengunggulkan diri sebagai pengikut seorang tokoh. Aku pengikut Apolos, aku pengikut Petrus, aku pengikut Paulus, aku pengikut Kristus. Macam-macam. Sehingga yang satu merasa diri lebih benar daripada yang lain. Tetapi juga perpecahan dan keretakan terjadi karena sebab kedua, yaitu karena status sosial, khususnya sosial ekonomi. Mereka yang memiliki taraf ekonomi yang mapan memandang rendah mereka yang berstatus sosial sebagai hamba, sebagai orang yang belum berkecukupan, atau bahkan mereka yang miskin. Keretakan dan perpecahan seperti ini, baik yang dikarenakan pengajaran maupun yang dikarenakan status sosial, mendatangkan perasaan tidak adil. Kok malah situasi dan kondisi tersebut dibawa ke pengadilan yang ternyata di sana berisi orang-orang yang sama sekali tidak memahami apa itu hidup berjemaat, apa itu hidup bergereja, apa itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak tahu sama sekali bagaimana hidup mengikut Kristus sebagai orang Kristen. Dan oleh karena itulah Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus ini, dan dengan tajam, dengan keras Rasul Paulus bahkan menulis, aku menulis ini untuk membuat kamu malu. Menyedihkan sekali. Sampai Rasul Paulus harus menuliskan kalimat tersebut. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang keadilan harus diperjuangkan. Memang keadilan harus ditegakkan. Tetapi yang mau saya katakan, ada terlalu banyak orang Kristen yang tidak memahami makna dari keadilan seturut dengan pesan firman Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang berpikir bahwa keadilan adalah satu bentuk yang harus dikerjakan mengacu kepada hukum dunia. Tentu saja saya katakan
yang mengatakan bahwa keadilan harus diwujudkan mengacu ke satu pemahaman ideologis tertentu. Sekali lagi saya juga harus katakan, tentu itu tidak bisa saya katakan tepat. Sebab ternyata firman Tuhan, Alkitab ini juga memiliki konsep tentang keadilan. Ketika ibu bapak saudara membaca Alkitab, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, ibu bapak akan mendapati bahwa ternyata Alkitab memiliki konsep keadilan sendiri. Apa itu? Saya mengutip seorang pendeta yang bernama Paulus Sugeng Wijaya. Pendeta Paulus Sugeng Wijaya pernah mengatakan di dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Center for Development and Culture demikian: keadilan yang harus diperjuangkan oleh gereja adalah keadilan yang bersifat restoratif, keadilan yang bersifat memulihkan. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya ketika mereka mengusahakan keadilan yang diupayakan adalah keadilan yang bersifat memulihkan. Memulihkan apa? Memulihkan hubungan, memulihkan relasi. Baik itu relasi antar pengikut masing-masing golongan yang ada di dalam tubuh jemaat di Korintus, maupun memulihkan relasi antara mereka yang memiliki situasi dan kondisi ekonomi yang mapan dan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, bahkan memiliki status sosial yang dianggap rendah. Situasi yang sedemikianlah yang harus terjadi. Keadilan yang membawa pemulihan, keadilan yang membawa pulihnya hubungan relasi antara sesama pengikut Kristus. Tidak ada lagi yang mengatakan aku terdepak. Tidak ada lagi yang mengatakan aku terbuang. Tidak ada lagi yang mengatakan aku tidak dianggap. Tidak ada lagi yang mengatakan aku tidak diindahkan. Semua dirangkul, semua diayomi, semua didengarkan, dan semua boleh memberi kontribusi sumbangsih di dalam kehidupan berjemaat, bergereja sesuai dengan talenta, sesuai dengan keunikan, sesuai dengan keistimewaan yang Tuhan karuniakan di dalam diri masing-masing anggota jemaat. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang perlu untuk kita tanyakan dalam diri kita sendiri adalah apakah kita tahu apa karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Setiap orang mendapatkan karunia dari Tuhan. Tetapi masalahnya, apakah kita tahu apakah karunia itu? Kedua,
ketika kita sudah mengenali karunia yang Allah berikan kepada kita, apakah kita sudah berusaha sekuat tenaga mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita itu untuk pembangunan tubuh Kristus? Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, saya mengundang Ibu Bapak Saudara dengan segenap hati, dengan segenap upaya untuk betul-betul dapat mengenal karunia Allah, tetapi juga yang kedua, mewujud nyatakan dan mengembangkan karunia yang Tuhan berikan itu secara maksimal di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kerangka pembangunan tubuh Kristus, pembangunan jemaat Tuhan, serta dalam rangka menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Jangan keunikan kita justru kita pakai untuk mengembangkan diri kita sendiri, merendahkan orang lain, atau bahkan membuat diri kita sendiri termasyhur, terkenal, sementara orang lain menjadi terbuang. Jangan. Tapi marilah semua yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk membangun jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengaku, ya Bapa Surgawi, bahwa sebagai manusia yang lemah dan terbatas, ada kalanya ego kami lebih mengedepan ketimbang karya misi Allah. Dan ketika ego kami mengedepan, kami melakukan karya-karya dan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, untuk membuat diri kami terkenal, untuk membuat diri kami mendapatkan pujian, untuk membuat diri kami mengalami penghargaan dari orang-orang di sekitar. Tetapi ya Bapa Surgawi, firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam pemahaman akan keadilan Tuhan yang bersifat memulihkan relasi, memulihkan hubungan satu sama lain. Oleh karena itu, jangan ya Tuhan kami menonjolkan diri kami sendiri, tetapi biarlah kami pun dimampukan untuk mendorong, menginspirasi, dan memotivasi orang-orang di sekitar kami, sesama saudara, anggota jemaat, dan simpatisan di jemaat ini, untuk bersama-sama mewujud menyatakan karunia-karunia yang Engkau berikan, sehingga sungguh tercipta suatu jemaat yang terbangun dengan dasar keadilan, tetapi juga dengan kerinduan untuk membangun tubuh Kristus yang sungguh dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus kami
Memohon biarlah firman-Mu sungguh boleh menjadi pelita bagi kaki kami di dalam melangkah di dunia ini. Amin.